Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faradewi Putriananda dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 20 Makassar. Saya ketua kelompok dari bab 3 dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. A. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang politik dan struktur pemerintahan. 1. Dampak dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat terutama Belanda melakukan kebijakan yang sangat keras dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Dalam struktur pemerintahan, dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië. Tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866 diantara lain ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman pada tahun 1870. Departemen Pertanian pada tahun 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan pada tahun 1911. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Di lingkungan pemerintahan Eropa ini, terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia memimpin wilayah keresidenan dengan seluruh Jawa Madura terbagi menjadi 20 keresidenan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica. Masa setelah itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan NKRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Mudid dari kelompok bab 3. B. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Diendels, perubahan sistem pemerintah telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Groot Potweg atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dibuka pada masa Diendels pemerintah Hindia Belanda.
Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Tindakan Dinders itu mendapat pujian dari Menteri Penjajahan, karena dengan pembangunan jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintahan. Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan pedalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Meskipun jalan pos ini membawa perkembangan daerah yang dilaluinya, namun kritik pedas kepada Dinders dilontarkan karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia. Pada masa Raffles, terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadi perubahan hubungan antara raja dan keulanya, yaitu dari patron klien menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah pemerintah Raffles berakhir, diganti dengan pemerintah Hindia Belanda ekonomi. Uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang perbankan. Sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, Dijkvest Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank-bank lainnya seperti Netherlands Handelsmaatschappij, The National Handelsbank dan Excomto Bank. Selain itu juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia dan Cina. Bahkan juga ada bank milik pribumi yang bank desa, lumbung desa. Dampak lain dari pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor. Dari kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya, pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke Priangan. Perusahaan Suit Sumatera Statrawegen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi 1917. Di Sumatera Barat, sejak 1833 telah dibangun kereta api. Begitu juga di Aceh. Di samping itu, jalur transportasi darat membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula. Karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia. Saya anggota kelompok dari kelompok 3. C. Bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya? 1. Bidang sosial budaya. Pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan perhatian khusus. Melalui bukunya yang berjudul History of Java, buku tersebut memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Ada juga buku karya William Marston yang berjudul History of Sumatra. Pemerhatian budaya Nusantara ternyata cukup banyak. Selain Raffles dan William Marston, terdapat pula Menteri Pemerintahan Batavia, yakni Crawford,
Dia menulis buku History of the Asian Indian Archipelago dalam 3 jilid. Buku itu sangat penuh rasa kemanusiaan serta membakar ketidakadilan yang diderita oleh penduduk. 2. Bidang pendidikan. Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu makna dari era politik etis ini. Dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam bidang pendidikan, dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membuat dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Bagi para pemudi aktivis, banyak yang bersekolah di School of Leading Van Industrie Artense atau Sofia yang berpusat di Batavia. Sekolah ini sering disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Dari sekolah ini terlahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Memang harus diakui, meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah dengan sangat sedikit, namun keberadaan sekolah ini telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. C. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Penjajah bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang didiskriminasi. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas 1, kaum Timur Asia sebagai kelompok kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memegang sedang terjajah. Memang bangsa Barat ini ingin memberantas budaya feodal. Terbukti, Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial, sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsaannya. Status dan hak-hak istimewanya justru diambil oleh Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Harus diakui dengan adanya dominasi orang-orang Barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Bahkan perkembangan westernisasi budaya yang cenderung dipaksakan dan juga telah menggeser nilai-nilai budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hawalia, kelompok 3. D. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Awal abad ke-20, politik kolonialisme memasuki bab baru. Dimulai era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.T.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negara Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru, yaitu kemajuan. Indonesia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya tram listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan di daerah di Sumatera.
Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu, maka dalam era politik etis itu dikembangkan program pendidikan. Pendidikan itu ternyata tidak hanya untuk orang-orang Belanda, tetapi juga diperlukan kepada kaum pribumi. Tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, suasana dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini pada sahabatnya Nyonya R.M. Abedanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya barat adalah tanda resmi dari bentuk politik etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada sektor swasta Belanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan dari kelompok 3, ingin melanjutkan penjelasan dari Nur Aulia. Untuk memperluas program pendidikan, maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Dikembangkan sekolah guru. Sebenarnya sekolah guru atau Quick School sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti Holland Inland School atau HIS. Kemudian Mir with Gebreit Leger Underwich atau MULO. Untuk kelanjutan pendidikannya, kemudian dibuka sekolah menengah yang disebut Algemen Middelbare School atau AMS. Juga ada sekolah Hoger Burger School atau HBS. Kemudian khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai. Dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan sekolah Ongkoloro. Munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Perwarta Priayi yang dikelola oleh R.M. Joko Roadi Kusomo, juga koran-koran lain seperti Surat Kabar de Springer Bode 1985 di Bandung, Daily Courant 1884 di Sumatera Timur, Makassar Courant 1902 di Sulawesi, Bromartani 1855 di Surakarta, Bintang Hindia 1902 yang dikelola oleh Abdul Rifai, membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan. Kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang, inilah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karafi dari kelompok 3. Kali ini kita sudah masuk di tahap terakhir, yaitu kesimpulan atau penutup. Kebijakan penjajah yang cenderung penindas dan intervensi di politik lingkungan istana kerajaan telah menempatkan penguasa lokal menjadi bawahan Belanda. Rakyat rendah diri, penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintahan. Rakyat hidup semakin menderita, bahkan timbul kemiskinan akibat dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak, dan kerja rodi.
Penguasa lokal menjadi bahan kolonial sehingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya. Mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia dan dibangunnya sarana prasarana pertanian dan perkebunan. Sarana dan prasarana transportasi kereta api pada masa penjajahan Belanda telah diperkenalkan dan ditetapkan batas wilayah, termasuk wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia. Kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Ada kelas atau golongan pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, golongan ketiga orang Indonesia atau kulit sawo matang. Dalam mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan, penguasa Belanda memanfaatkan kultur feodal yang ada. Pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah budaya dan terutama Jawa mendapat perhatian khusus setelah diterapkan politik etis pendidikan. Di tanah Hindia Belanda berkembang termasuk kaum bumi putra mendapat kesempatan bersekolah. Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum bumi putra telah melahirkan kaum terpelajar yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia yang kemudian ikut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Saran, mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia akan memberikan penyadaran dan memberikan pelajaran dan sekaligus peringatan. Oke, sampai di situ saja untuk kelompok 3. See you next time.